Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, para pemirsa dimanapun Anda berada, pada malam pertama kajian kitab pada malam hari ini, saya ingin mengulas tentang kitab Qasidah Burdah yang dikarang oleh Imam Muhammad Al-Busiri yang menjelaskan tentang sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama, mari kita bacakan Al-Fatihah kepada Imam Al-Busiri, musannif kitab Burdah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang histori perjalanan hidup Imam Al-Busiri. Yang terkenal kitabnya yang sangat monumental, yakni kitab Qasidah Burdah. Adapun Qasidah Burdah itu adalah nama julukan, yang mana nama asli dari kitab beliau adalah Kawakibud Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah, yang artinya adalah bintang-bintang yang bercahaya di dalam menjelaskan sanjungan kepada sebaik-baiknya makhluk, yakni Rasulullah SAW. Mengenai tentang perjalanan hidup Al-Busiri, beliau di bawah bimbingan orang tuanya. Al-Busiri tumbuh menjadi seorang yang gemar terhadap ilmu pengetahuan, menghafalkan Al-Quran, dan datang berkunjung kepada para ulama pada masanya untuk memperdalam ilmu agama dan sastra Arab, sehingga beliau menjadi seorang sastrawan dan penyair yang ulung. Kemahirannya di bidang sastra syair ini melebihi para penyair pada zamannya. Di samping itu, beliau juga ahli kaligrafi, tulis menulis dengan indah. Banyak karya kaligrafinya yang terkenal. Beliau mempelajarinya dari Syekh Ibrahim bin Abu Abdullah Al-Busiri. Kehebatan beliau membuat banyak para pelajar yang menimba ilmu kepadanya. Dalam seminggu yang belajar ilmu kepadanya lebih dari 1.000 orang. Beliau disegani oleh masyarakat, bahkan para pembesar Mesir dan para tokoh penyair kagum akan kehebatan beliau. Beliau di dalam kiprahnya dalam bermasyarakat menjadikan beliau ditunjuk oleh raja untuk menjabat sebagai Waliul Hizbah, semacam institusi keagamaan. Hal ini membuktikan bahwa di samping beliau ahli dalam bidang sastra dan kaligrafi, beliau juga ahli dalam bidang ilmu syariah. Karena jabatan Waliul Hizbah harus dipegang oleh orang yang benar-benar mengerti tentang ilmu fikih dan ilmu yang lain. Imam Al-Busiri juga pernah dilantik menjadi pejabat pemerintah di sebuah daerah. Namun beliau memilih untuk segera mengundurkan diri karena beliau khawatir jabatan pemerintahan dapat menjadikan dirinya bergelimangan dalam kemegahan dunia. Bahkan beliau memutuskan untuk menjauh dari pemerintahan dan raja dan memilih jalan hidup yang ditempuh oleh para ulama sufi. Beliau hidup pada suatu masa transisi, perpindahan kekuasaan dinasti Ayyubiyah ke tangan dinasti Mamalik Bahriyah. Pergolakan politik terus berlangsung, akhlak masyarakat merosot, para pejabat pemerintahan mengejar kedudukan dan kemewahan. Maka munculnya Qasidah Burdah karya beliau merupakan reaksi terhadap situasi politik, sosial, dan kultural pada masa itu, agar mereka senantiasa mencontoh kehidupan Nabi yang berasaskan uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, mengendalikan hawa nafsu, dan kembali kepada ajaran agama Islam. Imam Al-Busiri menghabiskan hidupnya di Mesir hingga akhirnya beliau wafat pada tahun 698 Hijriah
atau bertepatan 1298 Masehi menurut mayoritas pendapat ulama, pada usia 88 tahun, dan dimakamkan di samping gurunya, yakni Imam Abul Abbas Al-Mursi yang berada di kota Alexandria, Mesir atau Iskandar, yang mana beliau adalah sekaligus guru dari pengarang hikam, yakni Ibnu Athaillah Sekandari, yang mana Abul Abbas Al-Mursi ini, guru beliau Imam Al-Busiri, adalah muridnya mursyid thariqah yang sangat terkenal, yakni Syadziliyah Imam Ali bin Hasan Asyadzili. Itulah salah satu tentang sejarah beliau pengarang kitab Burdah, yang mana beliau sukses menjadi ulama, menjadi kekasih Allah, menjadi kekasih Rasulullah. Beliau itu adalah salah seorang ulama yang selalu gagal di dalam bekerja, berbisnis. Seringkali beliau merasa sedih, namun karena ketaatan beliau, akhirnya Allah angkat derajat beliau, dan beliau selalu sabar tekun untuk menjalani kehidupan ini. Untuk salah satu sejarah dari Burdah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang sejarah dikarangnya kitab Burdah. yakni apa? Salah satu karya monumental beliau adalah Qasidah Burdah yang terdiri atas 160 bait atau sajak. Ditulis dengan gaya bahasa yang menarik, lembut dan elegan, berisi panduan ringkas mengenai kehidupan Nabi Muhammad SAW, cinta kasih, pengendalian hawa nafsu, doa, pujian terhadap Al-Quran, Isra Mi'raj, jihad dan tawassul. Dengan memaparkan kehidupan Nabi secara puitis, Al-Busiri bukan saja menanamkan kecintaan umat Islam kepada nabinya, tetapi juga mengajarkan sastra, sejarah Islam, dan nilai-nilai moral kepada kaum muslimin. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika Qasidah Burdah senantiasa dibacakan di perkampungan, perkotaan, dan terutama di pesantren-pesantren salaf. Nama Burdah muncul setelah Imam Al-Busiri diserang sebuah penyakit sehingga separuh tubuhnya lumpuh. Beliau berdoa tak henti-hentinya sembari mencucurkan air mata, mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menulis bait-bait syair pujian qasidah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, dan disusun dengan begitu indah. Lalu rangkaian syair-syair itu dibaca berulang kali oleh beliau. Suatu saat beliau tidak dapat menahan kantuknya, lantas tertidur dan bermimpi melantunkan syair-syair yang ditulisnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi menyentuh bagian tubuhnya yang lumpuh. Rasulullah mengelus. Rasulullah memberikan belayan kasih sayang kepada Imam Al-Busiri. Setelah itu Nabi Muhammad memberikan jubah sufi Burdah kepada Imam Al-Busiri. Kemudian beliau terbangun dan mampu berdiri seperti sedia kala. Jadi kesimpulannya seperti ini, para pemirsa yang budiman, bahwa salah satu karya ulama salaf, karya kekasih Allah, kekasih Rasulullah SAW, yakni salah satunya
adalah qasidah Burdah. Burdah itu artinya apa? Burdah adalah bahasa Arab yang memiliki arti selimut bergaris. Bahasa Jawanya itu dodot lurik, selimut yang bergaris-garis, yang mana itu dinamakan burdah oleh orang Arab. Jadi karena berkah beliau itu memberi sanjungan kepada Rasulullah SAW, beliau selalu mengharap syafaat Rasulullah, beliau selalu mencintai dan menumbuhkan kecintaannya kepada Rasulullah. Akhirnya beliau pun yang memang seorang pujangga, seorang yang ahli syair, beliau itu menorehkan, menumpahkan segala kerinduan dan kecintaan kepada Nabi Muhammad di dalam syairnya. Melalui syair-syair tersebut beliau mabuk cinta kepada Rasulullah, dan akhirnya dikaranglah kitab yang bernama Burdah yang berjumlah 160 bait syair. Dan salah satu manfaat dari burdah tersebut adalah sebagai obat untuk segala penyakit, sebagai tolak bala dan musibah yang biasa dibacakan di pondok-pondok pesantren, dibaca di tempat yang sekiranya sedang terkena wabah, sedang terkena musibah. Maka berkah dari bertawassul kepada Rasulullah, meminta kepada Allah semoga Allah mengangkat cobaan ini, Allah menyembuhkan penyakit ini. Dan salah satunya telah dibuktikan sendiri oleh Imam Al-Busiri, yakni melalui syair-syairnya itu ternyata beliau yang sempat lumpuh, terkena penyakit stroke hampir berbulan-bulan, bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Akhirnya beliau melantunkan syair-syair, dan beliau pun suatu malam beliau kantuk dan tertidur dan bermimpi dengan Rasulullah SAW, kekasihnya. Lantas betapa bahagianya Rasulullah mendengar pujian-pujian seorang umatnya, yakni Imam Al-Busiri. Akhirnya Rasulullah pun memberi apresiasi, memberi sebuah tanda terima kasih, balas cinta kepada Imam Al-Busiri, yakni dengan disentuhnya, dielusnya seluruh tubuh Imam Al-Busiri yang terkena penyakit lumpuh. Dan akhirnya seketika itu beliau bangun dan sehat sedia kala. Sudah benar-benar beliau bisa menggerakkan seluruh tubuhnya yang sakit. Insya Allah ketika kita yakin bahwa segalanya itu Allah yang menjadikan, Allah yang menyembuhkan, cuman kita perlu adanya orang yang dekat sama Allah. Kita perlu uluran tangan, yakni uluran tangan kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Karena siapalah kita? Kita orang yang banyak dosa, orang yang makanannya nggak jelas. Bagaimana bisa dikabulkan doa kita? Maka dari itu kita perlu meminjam tangan Rasulullah agar beliau Rasulullah itu berkenan untuk mendoakan, untuk memintakan segala hajat kita. Semoga penyakit kita diberikan kesembuhan, rezeki kita diberikan kelancaran dan keberkahan, dan segala hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan berkah kita bertawassul kepada Rasulullah dan dengan kita menyanjung-nyanjung Rasulullah. Karena memang salah satu manfaat dari sholawat termasuk burdah ini, yakni untuk kita kelak akan mendapatkan syafaat pertolongan di hari kiamat, di mana kita sangat sengsara, kita tertimpa kesusahan yang amat dahsyat ketika umat sangat membutuhkan pertolongan. Namun karena kita sering bersolawat, insya Allah Rasulullah seketika akan datang menyelamatkan kita. Maka dari itu, mumpung kita masih hidup di dunia, jangan lewatkan,
Jangan biarkan hidup yang sekali ini kita tidak pernah mencintai Rasulullah SAW. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian, sampai di sini dulu. Nantikan tayangan-tayangan selanjutnya. Kami akan membacakan kitab Qasidah Burdah karangan Imam Al-Busiri. Dan untuk sistemnya, yakni nanti akan saya maknai dengan makna Jawa khas pesantren. Dan setelah itu akan kami jelaskan dan kami terangkan sesuai kemampuan kami. Dan jangan lupa, mari kita berbagi kemanfaatan. Kita bagikan segala mutiara-mutiara ilmu. Mari kita sebarkan cinta kepada Rasulullah melalui karya Imam Al-Busiri, yaitu Qasidah Burdah. Jangan lupa, sahabat-sahabat dan pemirsa, tetap setia dengan channel Kang Mas Hamim Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.